Curiga Brigadir J dibunuh di perjalanan, kuasa hukum minta Komnas HAM usut rute Magelang, Jakarta. Tindak pidana ini diduga terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 sekira atau antara pukul 10 pagi hari sampai dengan pukul 17. Lokus deliktinya adalah kemungkinan besar antara Magelang dan Jakarta. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, lokus deliktinya di rumah Kadipropam Polri atau rumah dinas di Duren 3, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Nah itu, jadi alternatif pertama lokus deliktinya itu antara Magelang, Jakarta. Alternatif kedua, karena mayat ditemukan di situ berdasarkan permohonan visum et repertum Kapolres Jakarta Selatan di rumah Kadipropam Polri di Komplek Polri Duren 3, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kemudian, adapun yang menjadi pelapor adalah tim penasihat hukum daripada keluarga almarhum dengan terlapor dalam lidik. Karena kami tidak mau membuat laporan sebagai terlapor yang disebut dengan Baradae, karena menurut perhitungan kami berdasarkan fakta-fakta hampir tidak mungkin yang bersangkutan melakukan ini, atau setidak-tidaknya menurut perkiraan kami ada terdiri dari beberapa orang. Nah, bukan hanya satu orang atau dua orang. Ini ada beberapa orang. Ada yang berperan pistol, ada yang berperan memukul, ada yang berperan melukai dengan senjata tajam, bahkan mungkin dengan sangkur atau dengan laras panjang itu loh. Jadi dengan banyaknya luka, maka kami sangat yakin ini adalah pembunuhan terencana. Kenapa pembunuhan terencana? Karena begini, penjelasan daripada Karopenmas Polri adalah tembak-menembak. Katanya satu orang menembakkan 7 peluru, yang menembak ini adalah sniper tapi tidak kena. Tetapi ada yang tembak balik dari katanya Baradae, tembakannya 5 kali, kena 4 kali, menghasilkan 7 lubang. Ini ajaib, ini harus diperiksa dulu nih jenis senjata apa ini. Kemudian daripada itu tidak ada penjelasan Karopenmas bahwa ini ada luka-luka sajam, ada luka memar, ada luka pukulan dan sebagainya. Ternyata kami temukan ini pundaknya ini sudah rusak, sudah tidak kokoh lagi. Beda dengan yang sebelah kiri, engselnya sudah berpindah, kemudian giginya sudah berantakan, kemudian di berbagai tempat ada sayatan-sayatan, termasuk di bibir, di hidung dan di bawah mata 2 sayatan, kemudian di belakang telinga 1 jengkal, kemudian di tangan, di jari, sampai hingga di kaki. Kita belum tahu bagaimana dengan di dalam celana dalamnya, kita nggak tahu apakah ada sayatan apa tidak, atau jangan-jangan sudah hilang, kita nggak Kuasa paham. hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan tim khusus Polri yang menangani kasus ini untuk melakukan pengusutan di sepanjang rute perjalanan kliennya saat mengawal Kadipropam Polri Irjen Pol Verdi Sambo dari Magelang hingga ke Jakarta. Permintaan tersebut, jelas Kamarudin, perlu dilakukan lantaran pihaknya merasa ada sesuatu upaya tindak pidana pembunuhan yang direncanakan di sepanjang perjalanan menuju Jakarta itu. Kami minta karena ada dugaan kecurigaan kita, ada dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan antara perjalanan Magelang Jakarta. Nah, kenapa kita curiga? Karena ada luka robek di belakang kepala. Biasanya kan supir itu posisi duduknya di kanan depan, ajudan di kiri sebelah depan, dan perwira yang dikawal sebelah kiri paling pinggir, bangku tengah. Biasanya seperti itu posisinya kan? Kata Kamarudin saat dihubungi posko.id. Menurut dia, dari bekas luka robek yang terdapat di bagian belakang kepala Brigadir J menandakan bahwa pelaku penganiayaan terhadap kliennya tersebut melakukan penyerangan dari arah belakang. Brigadir J berdiam. Nah, kenapa ini ada luka robek di bagian belakang? Berarti pelakunya dari belakang, kan gitu. Oleh karena itu, perlu juga diusut juga di perjalanan mereka dari Magelang ke Jakarta. Terus usut juga pembicaraan mereka selama perjalanan itu. Juga ditelepon harus diusut juga oleh pihak operator, ujar dia. Selain meminta rute perjalanan diusut, pihaknya juga meminta operator seluler dengan didampingi oleh Komnas HAM dan tim khusus Polri untuk memeriksa ponsel milik Sambo, istrinya, ajudan lain, serta sang sopir yang mengemudikan mobil pada hari itu. Kemudian diperiksa juga nomor-nomor Pak Kadif, kemudian ibu dan ajudan-ajudannya, juga sopirnya agar diperiksa semua gitu, ucapnya. Sebab, ucap dia, kecurigaan lain yang semakin memperkuat dugaan bahwa Brigadir J dihabisi di perjalanan adalah ketika ponsel milik Brigadir J tiba-tiba tak bisa dihubungi oleh pihak keluarga. Padahal, ungkapnya,
Brigadir J sempat berkomunikasi dengan sang ibu sebelum insiden mengerikan itu terjadi. Karena kan korban ini sempat telepon sama ibunya di jam 10 pagi. Dia bilang lagi di Magelang. Tapi pas jam 5 sore, menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, mayat korban ini ditemukan. Berarti kan kalau jam 5 sudah ditemukan mayat, sedangkan perjalanan Magelang Jakarta itu sekitar 7 jam. Berarti ada kemungkinan pembantaian itu dilakukan di jalan, tutur dia. Hasil olah TKP di rumah Verdi Sambo berubah-ubah dari keterangan sebelumnya. Kasus penembakan Brigadir Yosua di kediaman Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo kian menjadi misteri. Pasalnya, banyak keterangan yang berubah usai tim Satgas menjalankan tugasnya, salah satunya jumlah amunisi ketika melakukan olah TKP. Dari sebelumnya 12 kali tembakan, ternyata hanya ditemukan 10 proyektil. Rinciannya, 6 peluru dilepaskan oleh pistol yang disebut dipegang oleh Brigadir Yosua. Sementara Baradae hanya 4 tembakan. Sebelumnya disebutkan bahwa Brigadir Yosua melepaskan 7 tembakan dan Baradae 5 tembakan. Tim khusus tersebut juga menemukan campur tangan kelompok lain yang berkibar pada rusaknya jumlah bukti, termasuk kloset sirkuit television di rumah dan di CCTV, pos keamanan perumahan. Olah TKP lanjutan sudah dilakukan 2 kali, tercatat pada Selasa 12 Juli malam hingga Rabu 13 Juli dini hari. Kedua, dilanjutnya pada Rabu 13 Juli pagi. Dalam olah TKP lanjutan pertama, Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto, yang merupakan anggota tim gabungan bentukan Polri, turut datang ke rumah singgah Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Ketika itu, Agus ditemani Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi Susianto. Secara resmi, Polri belum mengungkap hasil olah TKP itu. Namun, seorang perwira polisi menyebutkan temuan yang relatif baru. Selain jumlah proyektil, Satgas juga menemukan perbedaan jumlah luka di tubuh Brigpol Yosua. Menurut sumber, ada 7 bekas luka tembakan masuk ke badan dan 6 luka keluaran proyektil. 1 tembakan diduga masih bersarang di tubuh brigadir asal Jambi tersebut. Itu yang membuat jumlah bekas luka keluaran lebih banyak dari luka masukan, jelasnya. Untuk luka-luka di wajah, khususnya mata kanan dan jari tangan yang terluka hingga hampir terputus, dipastikan merupakan luka akibat ricochet atau pantulan pecahan peluru. Misalnya, proyektil peluru yang mengenai bahu kemudian pecah. Pecahan proyektil itulah yang mengenai area mata, tuturnya. Karena luka itu membekas terlihat seperti garis, muncul spekulasi adanya sayatan. Temuan itu tentu berbeda dengan yang diungkapkan secara resmi oleh Polri pada Senin 11 Juli. Di awal, Polri menyatakan bahwa Baradae melepaskan 4 tembakan. Menukil dari sumber Jawa Pos menyebut bahwa hal itu masih didalami. Ini masih sementara, ungkapnya. Diakui sumber tersebut, barang bukti di lapangan memang minim. Misalnya, CCTV dan ponsel milik Brigpol Yosua. 2 alat bukti itu belum berhasil diperoleh, sebab dekoder CCTV di rumah Sambo sudah diganti. Sementara itu, ponsel Yosua diduga diamankan oleh pihak lain. Saya tidak tahu persisnya di mana dekoder aslinya, ungkapnya.